Jadi kalau kita bicara tentang Markus secara besar call to action, tapi di chapter 6 ini kalau kita lihat ada beberapa kata-kata tentang mujizat yang terjadi. Ya, jadi kita bicara di Nazaret, kemudian kalau saya tidak salah ingat di beberapa waktu yang lalu, pastinya mungkin di tahun 2023 di tahun yang lalu sempat kita bahas juga tentang 5 roti 2 ikan. Lalu ada mujizat berjalan di atas air buat Bapak Ibu yang sudah membaca pasti tahu Markus 6 isinya apa. Tapi buat yang belum sempat membaca Markus 6, saya kasih hint sejenak bahwa ada sekitar 5 subtopik atau 5 kisah yang dikisahkan dalam Markus 6. Yesus ditolak di Nazaret, kemudian bicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan yang sangat terkenal itu. Kemudian Petrus berjalan di atas air, diundang Tuhan Yesus, dan beberapa kisah yang lain. Nah, saya akan mulai dengan pembahasan mengenai judulnya di section pertama ini mengenai miracle atau impact blocker. Jadi penghambat mujizat atau dampak. Jadi kalau kita bicara tentang mujizat, mungkin sebagian besar dari kita merasa agak hesitant bahwa mujizat kan nggak relevan dengan dunia zaman sekarang gitu. Jarang terlihat, jarang kita mendengar atau bahkan mengalami ada yang namanya mujizat. Tapi kalau kita bicara leadership seperti yang tadi sampaikan di depan bahwa Bible study kita di semua seri Bible study selalu sudut pandangnya atau titik beratnya diambil dari angle point of view leadership. Jadi kalau kita bicara tentang mujizat atau miracle, tidak hanya bicara tentang mujizat as per orang buta dicelikan, orang lumpuh berjalan, orang tuli bisa mendengar dengan baik dan lain sebagainya. Bukan bicara tentang itu saja, tetapi kita bicara tentang dampak. Menjadi pemimpin tidak berarti bahwa kita harus selalu memimpin di institusi atau di bisnis atau di pelayanan atau di komunitas, tapi kita bicara tentang how we influence. Bagaimana kita mempengaruhi orang dan memberi dampak mengenai apa sih yang kira-kira ada 3 hal yang bisa menghambat terjadinya mujizat atau menghambat terjadinya sebuah dampak. Kita mulai dengan kisah tentang Yesus ditolak di Nazaret yang sudah terkenal itu. Ya, jadi ada yang sering kita dengar adalah ya nabi biasanya tidak diterima atau ditolak di negeri di mana atau di tempat daerah di mana dia berasal. Tapi di perikop pertama dari Markus 6 ini saya ingin menggarisbawahi atau membagikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda. Yang pertama adalah underestimation atau ketika kita take something for granted. Bahasa Indonesia meremehkan. Di Markus 6 ayat 3 muncul kalimat, bukankah ia ini tukang kayu, si anak Maria, saudara Yakobus, bla bla bla, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan yang ada bersama kita? Meaning bahwa dia orang biasa yang ada bersama dengan kita dari daerah yang sama, lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Tapi kalau kita baca secara teliti di perikop pertama ini, bahwa sesungguhnya mereka started dengan sebuah amazement. Jadi mereka kagum sebetulnya. Di perikop pertama Yesus ditolak di Nazaret itu dikatakan bahwa saat ia mulai mengajar, sebagian besar takjub ketika mendengar dia. Takjub, amazed. Jadi mereka mulai dengan sebuah ketakjuban. Jadi wah luar biasa. Impression yang sangat positif. But then underestimation atau meremehkan karena mereka tahu bahwa ini kan
orang dari negeri kita juga, ini kan orang dari daerah kita juga. Nah, ketika itu terjadi, atau merasa bahwa, oh ini sesuatu yang sudah sangat biasa, ini bukan sesuatu yang luar biasa, ini orang biasa yang ada bersama-sama kita. Kita lihat dia mah waktu dia main bola waktu kecil juga anyway. Nah, ketika itu terjadi, maka akhirnya akan berakhir pada sebuah kekecewaan yang akhirnya berakhir pada mujizat yang mungkin atau potensi mujizat atau potensi impact dampak yang mungkin terjadi itu akan justru hilang begitu saja. Kalau kita baca di perikop ini, maka nanti di slide berikutnya saya akan share bahwa hal itu akan leads atau memimpin menuju kepada sebuah kekecewaan yang akhirnya pada mereka nggak dapat apa-apa. Sementara di daerah-daerah lain Tuhan Yesus begitu luar biasa memberikan dampak, memberikan mujizat. Nah, kalau dipandang dari sudut pandang leadership, mungkin sebagian besar dari kita atau sebagian kecil dari kita pernah mengalami hal ini. Bisa jadi kita menjadi objek pelaku, bisa jadi kita menjadi objek penderita, bisa jadi kita dipandang remeh oleh teman-teman kita atau oleh pemimpin di komunitas atau di bisnis atau di pelayanan atau di gereja kita bahwa, ah siapa dia? Dia kan orang seperti ini, dia kan masa lalunya begitu saja, dia kan bukan orang yang bagus-bagus amat. Nah, ketika hal itu terjadi, sikap seperti itu terjadi, maka tidak ada dampak atau kemungkinan besar mujizat tidak akan terjadi. Atau sebaiknya ketika kita menjadi objek pelaku dan sebagai pemimpin dimanapun kita ditempatkan, lalu kita mulai meremehkan, ah kayaknya dia mah nggak bisa deh, ah dia mah orang biasa aja, bukankah dia juga orang yang kita tahu kok masa lalunya seperti apa. Nah, ketika hal atau sikap hati seperti itu kita simpan dan kita implementasi, maka that's most likely akan menghambat terjadinya mujizat atau dampak. Jadi it all started with amazement, wah luar biasa, takjub. But then underestimation will lead to disappointment. Jadi underestimation sesuatu yang most common, terlalu biasa, atau ketika kita start to take things for granted, ngeremehin begitu saja, menganggap apa bahasa Indonesia take things for granted. Jadi sesuatu yang harusnya kita hargai, kita jadi nggak hargai. Bisa jadi karena kita lihat masa lalu, bisa jadi karena kita sudah terlalu terbiasa, and it will most likely be taken away. Dan kita pasti sering di dalam hidup kita mengalami sesuatu yang di awal terkesan wow atau luar biasa, dan setelah beberapa saat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Nah, harapannya di awal daripada sharing Markus 6 ini kita tidak memiliki sikap hati seperti ini. Saya mau cerita sedikit, sebagian besar kita ketika kita mulai punya sesuatu barang yang baru, apapun itu, mau itu handphone, mau itu kendaraan, mau itu buku yang baru, atau gadget yang baru, atau apapun itu, you name it. Di awal pasti super excited. Tapi setelah 1 bulan, setelah 1 tahun, excitement-nya berbeda. Nah, ketika kita bicara leadership, saya berharap yang Tuhan titipkan adalah kita tidak punya, atau jangan sampai kita punya sifat take things for granted atau underestimation. Lalu nomor 2, disbelief, tidak percaya. Ya, jadi di akhir daripada perikop ini ditulis bahwa ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana atas ketidakpercayaan mereka. Saya sudah cek di beberapa translation, mau itu ESV, mau itu NIV, maupun terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia, semua mengatakan yang sama, bukannya Tuhan Yesus ngambek karena ditolak oleh orang-orang dari daerah di mana dia berasal, lalu Tuhan Yesus tidak mau. Di Alkitab, Bapak, Ibu, dan saya harusnya sama, tidak ada kata Tuhan Yesus ngambek dan tidak mau melakukan mujizat. Tapi yang menarik adalah ia tidak dapat. Di ESV bilang he could do no miracles. Di NIV bilang he could not do anything. Jadi bukan tidak mau, tapi tidak mampu, tidak dapat mengadakan satu mujizat. Bukankah Yesus Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu? Tapi ternyata dampak atau impact atau mujizat itu tidak hanya bergantung kepada si Yesus atau leader yang mau memberikannya. Kalau orang itu tidak percaya dan tidak mau menerima, ya dia akhirnya nggak dapat apapun. Nah, ini terbukti di Markus 6 ayat 5 dan 6 itu bahwa ditulis, ia tidak dapat, Tuhan Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Why? Bukan karena dia ngambek dan nggak mau, tapi ya simply karena tidak percaya mereka. Bahkan itu ditulis, ia heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi kalau mungkin ada satu hal yang bisa bikin Tuhan Yesus heran, ya
Ini orang mau dikasih dampak, mau dikasih mujizat, nggak percaya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi itu yang pertama tadi underestimation, nomor dua adalah ketidakpercayaan, itu akan menghambat kita untuk menerima dampak atau mujizat. Dan yang ketiga, saya lompat sedikit ke perikop yang lain, yaitu tentang, ini saya ambil dari Matius 14, Yesus berjalan di atas air. Jadi kalau kita semua sudah tahu lah sejak zaman sekolah minggu bahwa Tuhan Yesus jalan di atas air, kemudian si Petrus nantangin, kalau itu benar engkau bukan hantu, invite me to walk with you di atas air. Dan terjadilah. Kemudian ketika udah mulai terjadi gelombang dan lain sebagainya, akhirnya Petrus mulai ragu-ragu dan kemudian akhirnya jatuh dan tenggelam. Habis itu minta tolong sama Tuhan Yesus. Saya sempat sempat berdiskusi dengan Om Bambang. Om Bambang memberi masukan yang sangat baik bahwa ya toh mujizatnya sudah terjadi. Tapi maksud saya adalah ketika kita sudah ngalamin sesuatu, kita ditolong Tuhan, kita ngalamin satu mujizat, kita ngalamin satu dampak yang luar biasa, tapi sometimes untuk mujizat itu bisa tetap terjadi, ya kita mesti tetap percaya. Karena kalau kita dan muncul keraguan-raguan, padahal mujizatnya baru saja terjadi 1 detik yang lalu, dan orang yang memberikan mujizat bersama berjalan di atas air bersama-sama dengan kita dalam hal ini Petrus, maka dan mujizatnya akan stop. Jadi dampaknya akan stop. Jadi nomor satu sekali lagi, underestimation atau meremehkan atau take things for granted. Lalu nomor dua adalah disbelief, nggak percaya. Dan nomor tiga, ragu-ragu. Tiga sikap hati seperti ini akan menghambat kita sebagai leader untuk bisa menginfluence sebuah impact, dampak, atau bahkan mujizat dimanapun kita ditempatkan. Nah, kalau tadi bicara sedikit dari sudut pandang yang agak negatif dalam konteks miracle blocker atau impact blocker, maka saya akan lanjutkan dengan lalu seperti apa supaya kita bisa punya attitude, sikap hati untuk bisa berdampak. Gitu. Jadi ini opposite-nya, ini positive version-nya. Nomor satu, kita belajar bahwa mesti change of perspective. Sebagai manusia, tidak mungkin kita tidak lepas dari namanya problem. Ya, sampai di salah satu di Injil ditulis, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, tapi tidak pernah dijanjikan tidak ada kesusahan. Jadi namanya problem, namanya challenge, itu pasti ada. Nah, di Markus 6:34, itu kalau Bapak Ibu belajar dan membaca, itu tentang 5 roti 2 ikan. Sedangkan di Markus 6:48, itu bicara tentang mujizat Yesus berjalan di atas air. Tapi di dua ayat tersebut, baik ayat 34 maupun ayat 48, itu mulai dari ayat 34 bicara tergeraklah oleh belas kasihan. Jadi banyak orang ngikutin Tuhan Yesus, lalu hari menjelang malam, mereka semua pada kelaparan belum makan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Di 6 ayat 48 juga mirip. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka, maka dan perspektifnya berbeda. Jadi maksud saya adalah, kalau kita sebagai leader, kita melihat problem, kita selalu dihadapkan pada pilihan. Kita memandang itu sebagai sesuatu yang stressful, which is normal, atau justru perspektif kita mau lihat ini opportunity untuk bisa adanya dampak, ini opportunity untuk bisa mujizat itu terjadi. Dan tujuannya cuma satu, bukan untuk si leader kita dapat glory atau dapat kredit, tapi tujuannya saya berharap kita semua bisa any problems, kalau kita punya perspektif ilahi yang benar, maka cara pandang itu akan memimpin kita pada sebuah opportunity untuk bisa menggunakan kesempatan itu untuk Tuhan bekerja dan nama Tuhan dipermuliakan, bukan kreditnya jadi milik kita. Jadi sekali lagi yang pertama adalah change of perspective kita ketika kita ngelihat problem sebagai leader, kita ngelihatnya mau sebagai apa nih? Sebagai sesuatu yang membebani, sebagai sesuatu yang bikin stres, atau kita mau memandang mereka sebagai problem tersebut atau challenge tersebut sebagai hal yang ini opportunity untuk bisa nama Tuhan dipermuliakan, ini opportunity untuk bisa Tuhan bekerja melalui kita semua yang punya sikap hati dan cara pandang yang berbeda.
Kalau orang normal di dunia ini dan most of the leaders, most of the people akan memandang problem sebagai sesuatu yang sangat-sangat tidak mengenakan, tetapi mungkin kita perlu untuk sesekali menggunakan kacamata Tuhan untuk punya perspektifnya Tuhan dalam hal cara kita memandang problem, dan akhirnya ini menjadi satu opportunity, kesempatan bahwa oke, problem ini diizinkan terjadi, hari ini kita nggak bisa ngelihat, and it's normal, sangat manusiawi untuk merasa stres, merasa tertekan, merasa terbeban, tapi punya sikap hati, punya cara pandang yang berbeda, bahwa ini kesempatan untuk terjadinya mujizat, ini kesempatan untuk terjadinya dampak, dan sekali lagi bukan supaya kita sebagai leader dapat kredit, cuma satu tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nomor dua, kita semua sudah tahu, dari anak kecil sekolah minggu tahu tentang cerita 5 roti 2 ikan. Oh, ini dengan uang segini mau beli roti makan buat sekian 5.000 orang, mana cukup. Tapi yang menarik adalah Markus 6:38, Tuhan bilang, berapa banyak yang ada padamu. Dan jadi di section ini saya tulis start with what we have. Mulai dari apa yang kita miliki. Nah, sometimes kalau kita punya problem atau punya challenge, kita sibuk untuk cari jawabannya, kita sibuk untuk cari solusinya, kita sibuk untuk cari pertolongan dari luar. Wah, ini sangat tertekan, ini sangat tidak mungkin, ini begitu membebani, rasanya aku ingin menyerah begitu saja, dan kita sibuk untuk cari semua yang dari luar. Pun dari luar juga akan menyelesaikan masalah. Di cerita 5 roti 2 ikan juga dibuktikan bahwa murid-murid Tuhan pun secara matematika mereka menilai bahwa dengan uang segini nggak mungkin sanggup, tidak mungkin cukup untuk memberi makan 5.000 orang tersebut. Dan it is impossible dong. Tetapi Tuhan bilang di Markus 6:38, berapa banyak yang ada padamu. So sometimes we are too busy, terlalu sibuk untuk search for something outside. Tapi kita lupa bahwa the greatest asset is within. Aset terbesar yang dipunyai itu adalah justru di dalam, yaitu sikap hati kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan Immanuel beserta kita. Ngapain kita takut? Oh ya, gampang banget ngomongnya. Jalaninnya saya percaya tidak akan sangat mudah. Tapi memang salah satu rumus untuk terjadi mujizat, nomor satu ya mesti ada problemnya dulu. Dan cara pandang kita terhadap problem atau challenge tersebut mesti punya sudut pandang yang berbeda supaya itu terjadi. Dan nomor dua adalah kita mesti bicara untuk mulai punya sikap hati atau attitude bahwa look inside. Aset terbesar yang Tuhan kasih, Tuhan titipkan itu ada di dalam kita. Bisa bicara tentang sikap hati, bisa bicara tentang jangan-jangan itu ada di dalam lingkungan kita, Tuhan sediakan, dan sudah sangat banyak kisah mujizat yang terjadi di Alkitab yang sebenarnya Tuhan sediakan di dalam environment yang dekat. Gitu. Nah, jadi untuk mujizat terjadi, nomor dua adalah start with what you have. Nggak sibuk cari pertolongan di luar sana, tapi kembali introspeksi, lihat ke dalam Tuhan, kamu maunya apa? Apa yang aku punya, aku persembahkan sepenuhnya kepada kamu. Secara hitungan matematika, 5 plus 2 itu harusnya sama dengan 7. Dari mana 5 plus 2 sama dengan 5.000 plus 12 bakul plus plus? Nggak ada itu di akal otak manusia manapun. Nah, jadi sama gitu. Tuhan, ini problem terlalu besar, nggak mungkin, impossible. Dan apa yang aku punya itu juga nggak mungkin untuk nyampe. Tapi sikap hati seperti itu yang Tuhan akan pakai untuk terjadinya dampak atau mujizat tersebut. Nomor tiga, grateful heart. Jadi, common response yang paling muncul hampir mungkin 90 sekian persen dari kita semua manusia ketika menghadapi satu problem adalah stres dan komplain. Bukan begitu? Tetapi yang diteladankan oleh pemimpin agung kita Tuhan Yesus, ini di kitab yang sama, tapi saya suka ambil dari Yohanes 6 dan Yohanes 6 ayat 11 bahwa Tuhan Yesus mengucap syukur, dan ketika saya mempelajari kata-katanya adalah mengucap syukur, berterima kasih, give thanks, dan ini sangat berat sekali. Karena kalau dihadapkan pada satu problem, ya respons yang refleks gitu ya, involuntary refleks. Kalau di kedokteran refleks itu involuntary, jadi tidak disengaja, itu sudah otomatis tanpa kita suruh otak melakukan, itu refleks. Nah,
refleks yang normal dari suatu problem adalah ya bersungut-sungut. Dan itu ditunjukkan di bangsa Israel di zaman kepemimpinan Musa gitu. Dikit-dikit ngeluh, udah dibebasin dari apa namanya perbudakan Firaun di Mesir, masih ngeluh, nggak bisa makan enak, dikasih mana masih ngeluh, dikejar-kejar Firaun hampir mati di laut, dikasih mujizat luar biasa, masih ngeluh, ya air yang pahit masih ngeluh dan seterusnya. But that's the normal reflex of people. Normal refleks manusia terhadap satu problem adalah ya begitu, stres dan komplain. Tapi di sini kita berharap untuk bisa sama-sama belajar bahwa punya grateful heart atau hati yang bersyukur, itu yang akan memimpin kita pada terjadinya dampak dan mujizat. Oh, nggak gampang, sangat-sangat tidak mudah sekali. Tapi ya memang rumus untuk terjadi mujizat seperti itu. Ya kita mesti berlatih. Makanya beberapa waktu yang lalu kita di inner circle, teman-teman dekat, itu punya kebiasaan yang baik untuk bilang apa namanya gratitude journal. Itu juga sometimes kalau kita terlalu common, terlalu lihat apa yang terjadi di dunia atau apa yang kita alami sehari-hari dengan begitu saja lewat, kita kadang-kadang lupa. Tapi mungkin itu bisa jadi pengingat yang baik secara spontan dalam beberapa detik yang lalu tiba-tiba saya ingat kata-kata gratitude journal. Mungkin itu bisa jadi satu habit yang baik mumpung ini baru hari ke-8 di bulan yang kedua di tahun baru. Jadi untuk mulai satu habit yang baru di sepanjang sisa tahun 2024 mungkin bisa dimulai dan bisa menjadi satu ide yang baik. Untuk punya grateful heart itu memang tidak mudah, tapi ya mesti dilatih. Dan ketika ketika kita punya hati yang bersyukur, exactly at that time, tepat pada saat itulah mujizat itu terjadi. Yang terakhir adalah mesti percaya sama Tuhan. Nah ini berhubungan dengan tadi di perikop 58 dari kisah yang sama, bilang dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. As much as Jesus punya power untuk melakukan mujizat, as much as hatinya punya desire untuk nolong orang, as much as dia punya waktu untuk melakukannya, tapi kalau kita sebagai umat percaya tidak percaya, tidak bisa terjadi. Dan bukan karena dia tidak mau, tapi tidak bisa terjadi. Oke, so nomor satu mesti change perspective. Kita punya perspektif yang benar untuk apa namanya melihat problem sebagai satu opportunity untuk miracle terjadi. Nomor dua, start with what we have. Gitu. Nggak usah sibuk cari di luar sana, sometimes aset yang terbesar itu ada di dalam hati kita. Nomor tiga, grateful heart, mesti bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau izinkan aku alami. Aku tahu nggak mudah, memang nggak akan mudah, gitu. Tetapi harus belajar untuk punya hati yang bersyukur dan by the end of the day, pada akhirnya percaya sama Tuhan dan nanti ketika waktunya tiba sesuai dengan kehendak Tuhan, mujizat itu terjadi, dampak itu akan terjadi. Question for reflection. Coba ceritakan pengalaman hidup. Ada nggak ketika kita mengalami satu tantangan, problem yang seolah-olah mustahil. Tapi dan kita coba implement, menerapkan hati yang bersyukur, dan by the end of the day kita ngalamin miracle from God. Pada saat kita diizinkan ngelewatin lembah, itu nggak pernah enak. Sama sekali nggak pernah enak. But only when we pass, hanya ketika kita ngelewatin itu, dengan 4 sikap hati yang benar, dan lalu di titik sesuai dengan waktunya Tuhan yang sempurna itu mujizat terjadi, and then kita punya luxury, punya kebanggaan, punya kemewahan untuk bisa ngelihat balik ke belakang dan di saat itulah kita mensyukuri. Terima kasih Tuhan mujizat terjadi. Pada saat ngelewatin lembahnya nggak pernah enak. Tuhan bawa kita ke puncak dan kita looking back ke belakang kita cuma bisa bersyukur. Saya mau sharing di closing summary ini ada 4 poin dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau tadi 1 dan 2 bicara banyak tentang miracles, mujizat, atau dampak atau impact sebagai leaders. Di closing remarks atau di section terakhir ini saya pengen cerita atau memandang dari satu angle yang berbeda, yaitu attitude untuk help, to help, membantu.
Kita justru bertumbuh ketika kita bantu orang lain bertumbuh. Nah, jadi attitude untuk membantu itu penting sekali untuk kita sebagai leaders, dimanapun kita ditempatkan. Mau itu di bisnis, mau itu di marketplace, mau di pelayanan, di community, di family, atau dimanapun kita ditempatkan. Nah, nomor satu, yaitu acknowledge challenge. Sebagai seorang leader, itu penting untuk punya sikap hati untuk mau nolong. Nah, tapi mau nolong itu selalu dimulai dengan acknowledge dulu ada problem. Yang repot kan kalau leadersnya nggak tahu ada problem. Ya nggak mungkin ada solusi, nggak mungkin ada pertolongan. Problemnya ada saja, dia tidak sadar. Gitu ya. Jadi yang pertama, acknowledge challenge. Nomor dua, gradasi spektrum berikutnya adalah ketika tahu ada problem tapi ya nggak mau ngapa-ngapain. Nah, nomor tiga, sebagai leader yang baik, tentu acknowledge challenge, lalu berusaha untuk melakukan sesuatu. Di Markus 6:48, ketika cerita bicara tentang si mujizat Yesus berjalan di atas air, itu ditulis ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Nah, di sini yang menarik sudut pandang yang saya pelajari waktu merenungkan Markus 6 ini adalah kalau dilihat siapakah mereka yang sedang mendayung karena Tuhan lagi berdiam diri, memisahkan diri, jadi nggak ikut di trip di perahu itu. Tapi kalau kita ingat siapa sih yang ada di perahu itu? Bukankah mereka adalah orang-orang yang expert di bidangnya? Bukankah si Simon Petrus dan teman-temannya itu memang dulu sebelum dipanggil jadi penjala manusia kan mereka penjala ikan alias nelayan. Bukankah soal kelautan dan maritim dan whatever it is yang mereka sedang alami itu bukankah mereka sudah terbiasa? Nah, seringkali sebagai leaders, mungkin kita akan merasa itu kan masalah lu udah hadapin setiap hari. Bukankah kamu expertnya? Bukankah kamu bisa menanggulanginya? Jadi akhirnya sikap yang dimiliki oleh leaders yang kurang baik adalah untuk menjadi apatis dan cuek dan nggak peduli. Tapi yang diteladankan oleh Yesus di cerita Markus 6 ini adalah dia acknowledge challenge-nya. Dia tahu bahwa ketika ia melihat betapa payahnya mereka, sekalipun bahwa mereka itu adalah nelayan yang seharusnya jago di bidang itu, but yet still Tuhan melakukan action tertentu untuk menolong. Dan nomor dua, itu waktu mereka berpikir dan teriak bahwa dipikirnya hantu. Nah, di Markus 6:50 bilang, tenanglah, aku ini jangan takut. Waktu kita baca sekilas, waktu saya merenungkan baca sekilas, kata tenang itu saya pikir, kalau di bahasa sekarang ya, udah tenang, ini aku santai aja. Tapi waktu dibaca lagi, saya coba ambil beberapa referensi yang lain di kitab Injil yang lain, dan coba cari akar katanya, ternyata itu adalah lebih kepada take courage atau kuatkan hatimu, teguhkanlah hatimu. Jadi rather than mungkin kalau bisa menangkap maksud saya adalah rather than calm down menenangkan, tapi lebih kepada kamu mesti kuat gitu, mesti teguh, kuat dan teguhkanlah hatimu. Nah, kalau kita bicara seolah-olah bukankah sekali lagi audiens yang sedang mengalami problem tersebut adalah mereka yang expert di bidangnya. Waktu merenungkan ayat ini, saya jadi teringat kisah yang sangat terkenal di Yosua pasal 1. Saya masih ingat hari itu, saya berkesempatan untuk menemani Om Bambang dan keluarga di Singapura. Lalu di makan siang di Singapura kita sempat diskusi tentang kisah Yosua. Om Bambang nanya ke saya, menurut kamu berapa kali malaikat Tuhan eh, berusaha untuk meneguhkan hatinya Yosua dengan kata-kata jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu di Yosua 1 kita ada itu. Saya bilang, oh ya di Yosua 1 ada 4 kali kalau nggak salah ngomong. Kalau tidak salah Om Bambang maafkan saya, tapi seingat saya Om Bambang bilang 6. Dan kalau dihitung ternyata bukan di kitab Yosua saja, ternyata di sebelumnya, bahkan waktu Musa masih ada juga sudah sempat dikatakan itu. Nah, kalau kita lihat dua contoh tokoh Alkitab ini, yang pertama Yosua, yang kedua Petrus. Sekali lagi, bukankah Yosua adalah panglima perang yang luar biasa hebat? Bukankah si Petrus juga nelayan yang tangguh? Bukankah mereka adalah orang-orang yang harusnya bisa dan sudah expert dan sudah mahir di bidangnya masing-masing? But yet, sebagai leaders, dalam hal ini Tuhan Yesus meneladani untuk bicara apa? Dalam problem, dalam challenge, take courage, teguhkanlah hatimu.
kuatkan hatimu, baik itu di Petrus di Markus 6 yang sedang kita pelajari malam hari ini, maupun kalau kita referring back ke kitab di Yosua 1. Yang ketiga adalah invitation untuk ngalamin miracle, invitation untuk keluar dari comfort zone. Logika mana yang mengatakan ketika ada angin badai, lalu disuruh keluar kapal? Ya Petrus sih memang di Alkitab kita banyak sekali menjumpai cerita Petrus itu orangnya spontaneous gitu ya. Jadi apa namanya pemberani tapi ya kadang-kadang ceroboh, tapi memang begitu orangnya spontaneous. Dia bilang kalau memang itu engkau suruh aku ke sana. Dan Tuhan bilang ayo datang. Nah ketika dia turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus, ya dia akhirnya bisa ngalamin mujizat yang sama. Nah sometimes sebagai leader kita mesti juga untuk punya sikap dalam menolong orang-orang yang kita pimpin untuk punya invitation atau invite mereka untuk keluar dari comfort zone mereka. Yang mungkin di logika duniawi merasa bahwa itu bukan hal yang masuk akal. Oh, this is not common sense. Ini bukan hal yang umum atau lumrah untuk dilakukan atau sebagai sebuah keputusan ketika menghadapi suatu masalah. Paling enak memang di comfort zone. Tapi Om Bambang juga beberapa kali bilang adalah comfort zone sometimes bisa membunuh kita. Sebagai makhluk hidup tentu satu-satunya adalah harus tetap bertumbuh. Kalau bertumbuhnya stop atau stop bertumbuh, ya mati. Nah, comfort zone kadang-kadang membuat kita untuk ya udah di situ aja gitu. Jadi being status quo, ya di gray area aja, di situ-situ aja, akhirnya nggak mau keluar. Padahal kalau keluar seperti yang dilakukan Petrus, step out dari kapal itu yang mungkin secara logika dunia nggak masuk akal. Nah, sometimes mujizatnya ada di situ. Keteladanan leadership Tuhan Yesus adalah invitation untuk ngajak keluar dari comfort zone itu, yang akhirnya bisa membantu untuk si Petrus dalam hal ini untuk mengalami mujizat. Nah, kalau sekali lagi referring back ke kitab Yosua, gimana caranya merubuhkan tembok Yeriko sepowerful itu? Yang dilakukan juga apa kalau kita ambil analogi kemiripan ceritanya? Disuruh keliling, cuman disuruh keliling aja selama 7 hari. Gimana caranya? Tapi ya akhirnya mujizat terjadi juga, bukan? Tembok rubuh dan lain sebagainya. Nah yang terakhir, lend a hand to help. Tadi sempat saya bahas bahwa karena kurang percaya di section yang pertama tadi, penghambat mujizat atau dampak adalah doubt, keraguan-raguan. Petrus udah jalan, udah ngalamin mujizat, udah keluar dari comfort zone-nya, tapi ketika ragu-ragu itu mulai muncul, akhirnya dia mulai takut dan akhirnya jatuh dan tenggelam. Bisa aja kalimat kalau di apa namanya di terjemahan nyinyir berkata ya syukurin elu, siapa suruh kamu bimbang dan rasain sendiri tenggelam. Tapi yang terjadi bahwa Tuhan Yesus sebagai leader yang sejati akhirnya mengulurkan tangan dan menolong gitu. Endingnya kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus terus naik kapal dan angin badai itu reda. Nah, jadi 4 poin ini saya ingin tutup dari satu angle yang berbeda. Kalau tadi di section 1 dan 2 kita bicara tentang miracle, di section ketiga sebagai leader kita mesti punya sikap hati juga untuk nolong. Untuk summarize nomor 1 ya mesti acknowledge gitu, tahu problemnya apa. Kalau nggak tahu ada problem ya nggak mungkin ada solusi. Boro-boro mau ada solusi problemnya aja nggak sadar gitu ya. Nomor 2 adalah take courage. Nomor 3, sometimes kita mesti keluar dari comfort zone. Dan terakhir sebagai leader, kita mesti punya sikap hati untuk bantu mereka, untuk nolong mereka. Nolong mereka untuk keluar dari permasalahannya, nolong mereka untuk keluar dari comfort zone-nya, nolong mereka untuk bertumbuh, dan juga nolong mereka untuk bisa sama-sama belajar dan membagikan ke teman-teman yang lain.